أعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para guru dan seluruh karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah beserta para wakil kepala madrasah yang saya hormati, anak-anak semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya berkumpul untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Khairon, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina sekarang. Itu biasanya oleh Gusti Allah di dalam Al-Quran, biasanya para mubaligh atau orang yang menyampaikan itu biasanya dibacakan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Itu biasanya begitu. Isra, ayat ini menerangkan tentang Isra. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1.500 km. Kalau jarak 1.500 meter kemudian ditempuh dalam waktu sepertiga malam, sebagaimana disampaikan oleh Pak Khairon tadi, itu untuk hari ini itu sudah tidak terlalu luar biasa. Kenapa begitu? Karena F-16 itu pesawat tempurnya Amerika, andalannya Amerika F-16 itu kecepatan maksimalnya adalah Mach 2. Mach 2 itu berarti 2 kali kecepatan suara. Anak IPA mana suaranya? Kecepatan suara berapa? Caipa, Caipa ngacung. Berapa kecepatan suara? La ilaha illallah. Kecepatan suara. PTS ini PTS. Penilaian tengah semester. Yang bisa fisika langsung tuh songo. Ayo. Kecepatan suara. 300 km per sekon. Meter per sekon, berarti kalau per jam jadinya berapa? Ayo, matematika, OSN matematika. Ya, kecepatan F-16 itu Mach 2. Mach 2 itu artinya 2 kali kecepatan suara. Pesawat jet yang dipakai untuk kaji itu kecepatannya 1000, kecepatan maksimalnya 1100 km per jam. Jadi kalau jaraknya 1.500 itu orang naik F-16
pakai kecepatan maksimal itu setengah jam kira-kira nyampe, atau setidaknya 45 menit lah sudah nyampe dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sudah banyak ditiru. Sekarang sudah banyak orang. Jadi yang saya pikirkan selama ini, yang saya pikir, mukjizat itu sudah banyak ditiru oleh manusia yang bukan nabi. Padahal mukjizat itu adalah syaratnya mukjizat satu, khariqul ada, nulayani atau tidak sesuai dengan kebiasaan. Itu syaratnya mukjizat nomor satu. Syaratnya nomor dua, harus dikabar-kabarkan. Yang ketiga syarat mukjizat adalah hanya muncul pada nabi untuk menguatkan risalah. Itu mukjizat. Beda dengan karomah. Karomah itu perkara luar biasa, khariqul ada, keluarnya dari wali, wajib disimpan. Jadi nek ono wong ngaku-ngaku wali, terus ngaku-ngaku keramat, itu wali palsu lah katanya. Karena karomah, sesuatu yang luar biasa muncul dari wali, itu wajib disimpan, tidak boleh diceritakan. Jadi ono wong kok iso mabur, terus cerita-cerita saya punya karomah begini begitu, saya ini wali punya karomah, wali palsu ngono wae. Karena karomah wajib disimpan. Kalau mukjizat wajib diceritakan. Nah, hal yang luar biasa dari manusia itu namanya maunah. Jadi sekarang yang saya pikirkan adalah mukjizat itu sudah banyak ditiru oleh manusia sebagai maunah, wong biasa. Contohnya apa? Contohnya banyak. Nabi Musa membelah laut, nyatanya sekarang juga sudah ada. Namanya jembatan Suramadu. Sudah ada. Nabi Musa mengeluarkan air dari dalam batu, itu juga sudah ada. Contohnya apa? Di kamar mandi. Kamar mandinya sampean tembok atau gede? Tembok. Itu ada kerannya atau enggak? Ada. Berarti keran di dalam tembok, dari tembok keluar air. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizatnya siapa lagi? Jadi kan cek semua nabi, mukjizat itu hampir semuanya sudah ditiru. Tapi masih ada yang belum. Isra itu sudah bisa ditiru, Mi'raj yang belum. Ini karena anak-anak madrasah aliyah dan ada yang santri leteh juga. Jadi ini ngajinya bedek-bedekan, imtihan. Pertanyaan kedua, tadi pertanyaan pertama kecepatan suara. Pertanyaan kedua, iki nek iso jawab cepet HP kupek. Serius. Di dalam Al-Qur'an ada ayat ta'rujul malaikatu warruhu. Ta'ruju al-malaikatu warruhu kulla yaumin ilaihi kulla yaumin khamsina alfasana. Malaikat dan malaikat Jibril ar-ruhu itu mi'raj dari sini ke Sidratul Muntaha setiap hari yang jaraknya 50.000 tahun. Sudah 50.000 tahun. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan informasi ini berapa jarak bumi ke Sidratul Muntaha? Ayo. Iso HP ku Pak. Selen ning meja. 50.000 tahun. Quran ini, Quran. Kulla yaumin, setiap hari malaikat dan malaikat Jibril itu melakukan mi'raj dari bumi yang paling dalam
ke Sidratul Muntaha yang jaraknya 50.000 tahun. Pertanyaannya, berapa jarak bumi ke Sidratul Muntaha dalam ukuran kilometer? Ayo. Jawab. Guru juga boleh menjawab. Misalnya iso HP ku Pak. Susah. Ini nek ahli fisika gak ono. Makanya ono kiai kok iso fisika itu nek ora aku ora. Jadi artinya sampean meskipun madrasah aliyah, santri, jangan kuncis. Jadi meskipun belajarnya namanya madrasah aliyah, tapi jangan kalah sama ya sekolah menengah atas. Ojo belum kalah. Saya aja nggak mau kalah kok. 50.000 cara ngitung jaraknya 50.000 tahun. Sudah? Kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya? Aduh. Kecepatan cahaya, cahaya. Kecepatan cahaya, cahaya PS, kosek, gue guri pertanyaannya. Kecepatan cahaya. Iya, 3 kali, tapi gak berarti ya, gampang kok. 3 kali hadiahnya gue, ibu, apa jenis kelengkeng sitok. Oh, pertanyaannya gampang kok. 3 kali 10 pangkat 8. Sekarang 3 kali 10 pangkat 8 itu kecepatan cahaya. Makhluk itu bisa melampaui kecepatannya sendiri sebanyak 1000 kali. Contohnya, pilot F-16 itu bisa melampaui kecepatan tanah ketika naik pesawat menjadi kecepatan suara. Itu hanya Pol. Kalau dia pakai kecepatan 2 Mach 2, maka kemudian kalau terlalu lama meledak karena tekanannya terlalu besar, maka hanya 1000 kali. Sekarang malaikat Jibril dan para malaikat itu dibikin dari cahaya.